Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat-sahabat Fatayat yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rahmat, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, sehingga pada tahun ini kita bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun semua umat dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni adanya agama Islam. Sahabat-sahabat Fatayat yang kami muliakan, dalam bulan Ramadan semua umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa dan tidak diwajibkan untuk mengqadainya. Siapa saja? Di antaranya adalah orang yang sudah sangat tua renta, yang sudah sirna kemampuannya. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka orang-orang ini tidak wajib untuk melaksanakan puasa dan tidak wajib untuk mengqadai pada hari-hari yang lain. Tapi orang ini harus membayar fidyah sebagai tebusan atau sebagai denda dari puasa yang ditinggalkan. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, menurut Imam Syafi'i yang dimaksud fidyah adalah membayar 1 mud. 1 mud di sini ukurannya 6 on 75 gram atau kategori 675 gram. Itu pun diambil dari makanan daerah tersebut dan diberikan kepada fakir miskin. Oleh karena itu, bila orang-orang ini, orang dua ini tidak melaksanakan puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Seumpamanya dia tidak puasa 30 hari, maka dia membayar 30 mud. 30 mud di situ adalah 20 kg 200 mg. 250 gram. 20 kg 250 gram. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, di era milenial ini banyak sekali orang yang membayar fidyah dengan uang. Apa alasan mereka? Mungkin mereka mengambil lebih praktis, atau mungkin uang itu lebih dibutuhkan oleh fakir miskin. Oleh karena itu, hukum fikih mengatakan bagaimanakah hukum membayar fidyah dengan uang. Nah, ini yang perlu kita terangkan dan perlu kita cari. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, di sini Imam Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, la tuzzi'u al-qimah indahum ay indal jumhur amalan bin nusus al-amirah bil it'am. Bahwa para ulama jumhurul fikih, di antaranya Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menegaskan bahwa fidyah tidak boleh diganti dengan uang. Beliau berlandasan pada nas-nas Al-Quran, nas-nas yang menegaskan bahwa di situ adalah memberi makanan, bukan memberi uang. Akan tapi Imam Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan, la yajuzu ikhrajul qimah ghairul hanifiyah amalan biqaulihi ta'ala it'amu sittina miskina wa biqaulihi ta'ala it'amu asarati masyakin.
Jadi Imam Hanafiyah, golongan dari Imam Hanafiyah mengatakan bahwa fidyah boleh dibayar dengan uang. Di situ golongan Hanafiyah memberi kelonggaran dalam nas-nas yang menentukan it'amu masakin. Kenapa alasannya? Karena beliau-beliau mengatakan yang dimaksud it'amu masakin itu adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin. Lah, memenuhi kebutuhan fakir miskin itu bisa digantikan dengan uang menurut kadar makanan yang telah ditentukan. Para sahabat-sahabat fatayat yang kami muliakan, di sini sudah jelas bahwa golongan Hanafiyah mengatakan bahwa fidyah boleh dibayar dengan uang. Tapi kita kerucutkan bahwa yang dikatakan golongan Hanafiyah fidyah dibayar dengan uang itu ditentukan dengan makanan-makanan yang sudah dinas dalam hadis-hadis. Begini maksudnya. Jadi golongan Hanafiyah mengatakan bahwa fidyah boleh dibayar dengan uang, itu ukurannya, standar makanannya itu adalah makanan yang sudah dinas dalam hadis. Seperti anggur, kurma, albur, as-sa'ir. Begitu juga kadarnya menurut Imam Abu Hanifah itu bukan 1 mud tapi 1 sok. 1 sok itu sama dengan 3 kilo 250 gram. Nah 1 sok itu untuk kurma dan albur atau dalam istilah lain jawawut. Sedangkan kadar anggur dan as-sa'ir itu setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 1625 gram. Jadi kesimpulannya bahwa Abu Hanifah itu mengatakan fidyah itu boleh diuangkan, itu menurut makanan yang dinas dalam hadis, kadarnya juga ikut Imam Hanafiyah dan tidak ikut madhab-madhab lain. Jadi lebih berat harganya, lebih berat ketentuannya. Jadi kesimpulan di sini mengatakan bahwa apa yang telah ditentukan oleh Abu Hanifah itu tidak sama dengan apa yang telah ditentukan oleh madhab-madhab lain. Jadi Abu Hanifah lebih berat meskipun memperbolehkan fidyah dibayar dengan uang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.